Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4B Indraraya, saya Pratama Setiawan dan rekan saya Adela Jaspira. Dan saya Ninda Putri. Di sini kami akan menampilkan hasil dari video kelompok kami. Berikut video kelompok kami. Selamat menyaksikan. Kemajuan dalam teknologi DNA rekombinan telah terjadi secara paralel dengan perkembangan proses genetik dan variasi biologis. Perkembangan teknologi baru telah menghasilkan produksi sejumlah besar protein yang penting secara medis dan menciptakan potensi yang sangat besar untuk industri farmasi. Protein ekstraseluler kemungkinan besar digunakan baik dalam terapi maupun penggantian pengobatan. Adapun aplikasi teknologi DNA rekombinan yang telah dilakukan dan dimanfaatkan adalah sebagai berikut, yaitu aplikasi rDNA dalam pengobatan, aplikasi rDNA dalam ilmu forensik, dan aplikasi bidang pertanian. Banyak gen manusia yang dikloning ke dalam ragi atau E. coli. Sel yang dikultur yang diubah dengan gen manusia digunakan untuk memproduksi diantaranya yaitu insulin untuk penderita diabetes dan lain sebagainya yang dapat dilihat pada uraian berikut. Meskipun insulin sapi mirip dengan insulin manusia, komposisinya sedikit berbeda. Akibatnya, sejumlah sistem kekebalan pasien menghasilkan antibodi terhadapnya, menetralkan tindakannya dan menghasilkan respon inflamasi di tempat suntikan. Para peneliti mempertimbangkan mensintesis insulin dengan memasukkan gen insulin ke dalam vektor yang sesuai, yaitu sel bakteri E. coli, untuk menghasilkan insulin yang secara kimiawi identik dengan rekan yang diproduksi secara alami. Ini telah dicapai dengan menggunakan teknologi DNA rekombinan. Metode ini adalah metode yang lebih andal dan berkelanjutan daripada mengekstraksi dan memurnikan insulin dari hewan. Struktur insulin secara kimia adalah protein kecil dan sederhana. Ini terdiri dari 51 asam amino. 30 diantaranya merupakan satu rantai polipeptida dan 21 diantaranya terdiri dari rantai kedua. Kedua rantai tersebut dihubungkan oleh ikatan disulfida. Kode genetik untuk insulin ditemukan dalam DNA yang di bagian atas lengan pendek kromosom ke-11. Ini mengandung 153 basa nitrogen, diantaranya 63 di rantai A dan 90 di rantai B. Sintesis protein tertentu seperti insulin ditentukan oleh urutan pengulangan basa ini. Ketika bakteri bereproduksi, gen insulin direplikasi bersama dengan plasmid. Bagian melingkar DNA E. coli menghasilkan enzim dengan cepat mendegradasi protein asing seperti insulin. Dengan menggunakan galur mutan yang kekurangan enzim ini, masalah dapat dihindari. Sejak insulin sapi dihapus, dan sebagian besar pasien bergantung pada insulin sekarang diobati dengan insulin manusia rekombinan yang direkayasa secara genetik. Dokter dan pasien menjadi khawatir tentang peningkatan jumlah hipoglikemik. Meskipun hipoglikemia kadang-kadang dapat terjadi dengan semua jenis insulin, beberapa orang dengan diabetes mengeklaim bahwa mereka kurang menyadari serangan hipoglikemia sejak beralih dari insulin hewani ke insulin manusia DNA rekombinan. Selanjutnya, aplikasi rDNA dalam ilmu forensik. Aplikasi biokimia di pusat forensik sebagian besar pada kemampuan analisis DNA untuk mengidentifikasi individu dari rambut, jenis darah, dan barang-barang lain yang ditemukan dari tempat kejadian perkara atau TKP. Jenis tadi ini disebut analisis kekerabatan dan aplikasi utamanya sehari-hari dalam pengujian paternitas. 1. Analisis DNA dalam identifikasi tersangka kejahatan. Rambut, bercak darah, dan bahkan sidik jari konvensional mengandung jejak DNA, cukup untuk dideteksi dengan polimerase chain reaction atau PCR. Analisis profil DNA tidak saja dilakukan pada perkara yang baru. Dalam beberapa tahun terakhir, sejumlah kejahatan masa lalu telah dipecahkan dan pelakunya dibawa ke pengadilan karena tes DNA yang telah dilakukan pada sampelnya. Dasar dari sidik jari genetik dan profil DNA adalah kembar identik adalah satu-satunya individu yang memiliki salinan identik dari genom manusia. Genom manusia kurang lebih sama pada setiap orang. Gen yang sama akan berada dalam urutan yang sama dengan bentangan DNA intergenik yang sama di antara mereka, tetapi genom manusia serta organisme lain mengandung polimorfisme
posisi di mana urutan nukleotida tidak sama di setiap anggota populasi. Sisi polimorfik yang digunakan sebagai penanda DNA dalam pemetaan genom meliputi restriction fragment like polymorphism, short tandem repeat, dan single nucleotide polymorphism. Ketiganya dapat terjadi di dalam gen maupun di daerah intergenik. Dan secara keseluruhan ada beberapa juta polimer dalam genom manusia dengan single nucleotide polymorphism sebagai yang paling umum. Selanjutnya, sidik jari genetik dengan penyelidikan hibridisasi. Teknik ini tidak didasarkan pada salah satu jenis sisi polimorfik, tetapi pada jenis variasi yang berbeda dalam genom manusia yang disebut sequence berulang yang tersebar variabel hiper. Untuk menyiapkan sidik jari, sampel DNA dipotong dengan enzim restriksi endonuklease dan fragmen dipisahkan dengan elektroforesis gel agar-osa dan short-term blot disiapkan. Hibridisasi ke blot dari probe rubber yang berisi urutan pengulangan mengungkapkan serangkaian pita yang masing-masing memiliki fragmen restriksi yang berisi pengulangan. Karena tempat penyisipan dari urutan berulang bervariasi, prosedur yang sama yang dilakukan dengan sampel DNA dari orang kedua akan memberikan pola pita yang berbeda. Ini adalah sidik jari genetik untuk orang-orang tersebut. Ketiga, profil DNA dengan PCR dari pengulangan tandem pendek. Teknik yang lebih kuat dari profil DNA menghindari keterbatasan analisis hibridisasi dari urutan pengulangan yang tersebar. Dalam pembuatan profil DNA, alel dari sejumlah STR yang berbeda ditentukan dengan PCR. Setelah PCR, produk diperiksa dengan elektroforesis gel agar-osa untuk ukuran pita atau pita yang menunjukkan alel atau alel yang ada dalam sampel DNA yang telah diuji. Dua alel STR diperoleh dalam satu sampel DNA karena ada dua salinan dari setiap STR. Satu pada kromosom yang diwarisi oleh ibu dan satu pada kromosom dari ayah. Karena PCR digunakan, pembuatan profil DNA sangat sensitif dan memungkinkan hasil yang diperoleh dengan rambut atau spesimen lainnya yang hanya berisi sejumlah kecil DNA. Hasil yang tidak ambigu dan kecocokan antara profil DNA biasanya diterima sebagai bukti dalam persidangan. Yang keempat, mempelajari kekerabatan dengan pembuatan profil DNA individu. Terkait memiliki profil DNA yang mirip, profil DNA seperti semua aspek lain dari genom diwarisi sebagian dari ibu dan sebagian dari ayah. Oleh karena itu, hubungan dalam sebuah keluarga menjadi jelas ketika alel dari STR tertentu ditandai pada silsilah keluarga. Selanjutnya, aplikasi bidang pertanian. Bioteknologi pertanian adalah istilah yang digunakan dalam perbaikan tanaman dan ternak melalui alat-alat bioteknologi. Bioteknologi mencakup sejumlah alat dan elemen teknik pemuliaan konvensional, bioinformatika, mikrobiologi, genetika molekuler, biokimia, fisiologi tanaman, dan biologi molekuler. Bioteknologi yang penting dalam pertanian antara lain pemuliaan tanaman konvensional, kultur jaringan dan mikropropagasi, pemuliaan molekuler atau seleksi dengan bantuan penanda, tanaman rekayasa genetika atau RG, dan alat diagnostik molekuler. Tanaman rekayasa genetika. Istilah rekayasa genetika sering dipertukarkan dengan istilah seperti teknologi gen, modifikasi genetik, dan manipulasi gen. Digunakan untuk menggambarkan proses di mana susunan genetik suatu organisme dapat diubah menggunakan teknologi DNA rekombinan. Kemampuan untuk memanipulasi gen individu dan mentransfer gen antar spesies yang akan tidak mudah pada kawin silang. Inilah yang membedakan rekayasa genetika dari pemuliaan tanaman tradisional. Teknik rekayasa genetika hanya digunakan ketika 1. Sifat yang akan diperkenalkan tidak ada di plasma nutfah tanaman. 2. Sifat tersebut sangat sulit untuk diperbaiki dengan cara konvensional metode pemuliaan. Dan ketiga, akan membutuhkan waktu yang sangat lama untuk memperkenalkan atau memperbaiki sifat tersebut pada tanaman dengan metode pemulihan konvensional. Yang kedua, pengembangan tanaman transgenik. Proses rekayasa genetika membutuhkan beberapa langkah sebagai berikut. 1. Ekstraksi asam nukleat. 2. Cloning gen. 3. Desain dan pengemasan gen. Yang keempat, transformasi. Di antaranya ada transformasi biolistik, transformasi yang dimediasi Agrobacterium tumefaciens, dan selanjutnya deteksi gen yang disisipkan, dan kelima back cross breeding jika diperlukan. Yang ketiga, inisiatif baru dan masa depan dalam rekayasa genetika tanaman. Tanaman energi komersial telah memberikan manfaat dalam produksi tanaman, tetapi ada juga sejumlah produk yang akan memberikan kontribusi lebih langsung terhadap kualitas makanan, lingkungan yang bersih, produksi farmasi, dan pakan ternak.
Contoh produk ini meliputi nasi dengan kadar zat besi dan beta-karoten yang lebih tinggi, yaitu mikronutrien penting yang diubah menjadi vitamin A dalam tubuh. Pisang umur panjang yang matang lebih cepat di pohon karena itu dapat dipanen lebih awal, dan lain sebagainya dalam uraian berikut. Sekian video dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.